Gak kau tengok si Paulus itu matanya buta melihat Yesus itu. Secara jasmaninya manusia. Iya. Jasmaninya turun ke jasmaninya manusia. Matikan kalian aku, kalian matikan aku, takut kalian sama aku. Ya, Yesus datang sebagai manusia. Tapi dia itu adalah kalian tuh sama-sama Kristen satu-satu, Bos. Biarkan aja. Itu Timothy, balik si Nora ini penipu. Kalau orang ini ngoceh-ngoceh, biar aja. Jadi ini, Momon biarkan, nggak usah di-mute, biarkan aja. Itulah hebatnya Tuhan. Biarkan aja. Itu kan memang memilih Paulus, ya, biar tahu kalian. Oh, jangan tolol kalian. Biar aja orang yang mau ngoceh, nggak usah di-mute, nggak usah di-mute. Injil yang diterima ini bukan dari manusia, maksudnya bukan dari manusia berdosa, ya. Bukan dari manusia tapi yang dia terima itu dari penguasa itu, ya, biar tahu kalian ya, yaitu Tuhan Yesus. Tapi dia turun datang sebagai manusia, itulah dia. Makanya ini ayatnya. Makanya kalian nggak ngerti. Mbak Darni berarti udah nyambung kan? Tadi kan Mbak Nora berkata bahwa Sang Bapa telah memberikan firman itu kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah manusia, telah memberikan saya baik-baik para para domba-domba. Loh, sekarang giliran kita lagi. Bani Yesus, dengarkan Ibu Gembala ngomong. Di dalam Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak manusia, bukan Tuhan. Memang Yesus anak manusia. Dalam kemanusiaan Yesus disebut sebagai Mesias. Sementara Kristus. Noise blender. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia. Iya, itu maksudnya dia menerima kebenaran itu dari Allah. Maksudnya kebenaran yang tersirat dalam Intip 2 Yohanes 1 nomor 7 kan orang. Itu memang berasal dari Allah. Kau sekarang begini. Timothy itu dulu, Nora. Timothy. Allah, Ini loh botolnya si Nora ini. Tengok ini, Matius 24 ini. Nora. Akan tampak anak manusia datang di awan-awan. Kalau di Al-Quranmu, Allah dan para malaikat akan datang di awan-awan. Makanya kau tinggalkan Yesus karena botol kau. Timothy, Paulus menerima Injil, yang memberitakan Injil Allah atau Yesus? Yang memberitakan Injil kemana dulu? Yang Paulusnya ya, Paulus kan menerima dari Yesus. Ya. Ini Allah atau Yesus? Kok Allah atau kan Allah itu kan sumbernya. Allah kan sumbernya, bukan dari manusia tapi dari Allah. Pertanyaan saya, yang memberitakan Injil ini Allah atau Yesus? Jawab aja. Ya, maksudnya itu kan kalimat ketegasan bahwa firman yang saya bertanya kepada kau jawab. Justru kamu yang nggak memahami, Mbak Nora, bentar. Coba kamu pahami konteks ayat itu dulu. Kamu jawab saya, yang memberitakan Injil ini siapa? Yang memberitakan Injil itu ya Paulus, manusia. Loh, Paulus itu manusia. Bukan Yesus. Juga. Bukan Yesus. Kan Yesus tidak ada di situ lagi. Oke. Paulus menerima Injil dari siapa? Paulus menerima Injil dari siapa? Dari Roh Kudus. Atas urapan Roh Kudus yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Loh. Jadi Roh Kudus yang botol kau, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan atas ilham Roh Kudus. Saya bertanya, kau baca baik-baik Galatia. Nih dikatakan begini. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Pertanyaan saya, Injil yang diberitakan Paulus Injil siapa? Loh, kan saya sudah bilang atas ilham dari Roh Kudus. Di mana tertulis ilham dari Roh Kudus? Loh, berarti kamu baca dulu di ayat pertama, di awal-awal kalimat. Dari Paulus seorang rasul itu mendapatkan semuanya itu dari mana? Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Mana diilhami Roh Kudus? Kasih karunia menyertai kamu. Kisah kita dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa. Mana? Aku heran bahwa kamu begitu lekas. Apa nih oleh kasih karunia memanggil kamu dan menguji? Di mana diilhami Roh Kudus? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau adakah ku coba berkenan kepada manusia? Mana diilhami Roh Kudus?
Halo. Jadi kita di sini kita ngomong gini juga. Sebentar dulu Bang Cup, aku jadi teringat lagu tembak dor. Tembak, dor. Ya, oke, sebelum ke Bang Ucup, Bang Ucup Kristen. Sebentar. Timothy, sebentar. Apa yang kamu baca sebenarnya sudah menjawab. Kau yang penipu. Kau yang memutar balikkan Injil. Oke, sebentar. Tunggu kalian, kawan-kawan. Galatia 1, dengar ya, Galatia 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, itulah si Nora. Dibilangnya di Injil ditulis Yesus disalib, datang si Nora memutarbalikkan Injil, dibilangnya Yesus disalib. Di dalam Injil ditulis Yesus disalib, tapi si Nora memutarbalikkan, dikatakan Yesus disumpahkan, tapi nggak tahu namanya siapa disumpahkan. Baik, sebentar. Oke, sebentar. Itu. Sebentar. Saya harus mau bicara. Saya mau iklan sebentar ya, teman-teman Kristen ya. Sebelum ke Anda Bang Ucup, sekali lagi mohon netizen untuk di tap layar dikencangkan, dan sekali lagi buat teman-teman yang belum di-subscribe YouTube Bang Blender Real Account, silakan untuk dicari di YouTube-nya Bang Blender Real Account buat teman-teman, karena itu bisa menjadi amal ibadah buat kita semua. Oke, lanjut Bang Cup, silakan sampaikan. Satu-satu bicara Kristen, satu-satu. Lanjut. Kita bawa ayat. Jadi gini ya. Pertama sebenarnya apa yang Abang Timothy diam dulu kau. Sudah langsung terjawab. Abang Timothy diam dulu. Jadi gini. Kita di sini mau bahas tema atau membahas tentang agama apa? Ya kita di sini itu harus menunjukkan supaya orang yang lihat ini mereka bisa menyimpulkan. Cup, lanjutkan diskusi ini. Mereka yang melihat ini tidak lanjutkan. Di sini gas, Cup. Di sini gas. Lanjutkan gas. Lanjutkan ini. Bukan kayak gitu, berbalik dia. Kita jawab dulu ya. Kita jawab Cup. Tadi itu dan kita kendor. Berbalik. Mana Paulus mendapatkan Injil yang diilhami Roh Kudus? Silakan. Betul. Mana Roh Kudus menyebarkan Injil? Pernyataan yang pertama sebenarnya sudah dibacain sama Nora di Galatia 1 ayat 11 sampai 12 bahwa ia tidak menerimanya dari manusia. Seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua Yesus kita bisa lihat lagi. Sebentar lagi. Kemudian yang kedua kita bisa lihat lagi di 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Yesus manusia bukan, jawab dulu. Dengar dulu. Yesus Tuhan datang sebagai manusia, Nora. Mbak Nora. Nah, sekarang yang memberitakan Injil manusia atau Tuhan? Ya Tuhan datang sebagai manusia, dari situ datangnya Injil itu. Mbak Nora, itu Tuhan itu adalah manusia. Itu namanya siapa? Diam dulu Timothy. Namanya siapa, Derni? Yesus. Diberikan kepada Paulus. Injil ini, tunggu dulu. Yang memberitakan Injil adalah Yesus, benar? Iya, Yesus tidak memberitakan Injil. Tunggu sabar. Yesus tidak memberitakan Injil. Yang ayat 11 itu loh, ayat 11. Sebab kita baca Nora. Sebab aku menegaskan kepadamu. Tunggu, kita baca. Siapa Derni? Yang menyebarkan Injil itu murid-muridnya, Mbak Nora. Yang menyampaikan Injil ke murid-muridnya siapa? Yang menyampaikan Injil ke kita tuh kita menerima semuanya itu dari yang murid-muridnya. Yang menyampaikan Injil ke murid-muridnya itu siapa? Pertanyaan makanya saya. Kau dengar yang Injil menyampaikan Injil ke murid-muridnya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu adalah Yesus. Pertanyaan segala saya, firman yang disampaikan, yang berkata gitu manusia atau Allah? Siapa? Ya Mbak Nora, yang firman yang disampaikan. Yang menyampaikan Injil yang kepada menyampaikan itu yang berkata itu Allah atau manusia? Roh Kudus. Iya, yang menyampaikan. Roh Kudus. Kumute. Pertanyaannya. Kumute Timothy, tolong jangan debat kusir. Yang menyampaikan itu siapa? Itu pertanyaannya. Jelaskan siapa? Makanya kan tadi kan dia sudah jawab tuh. Dia yang sendiri jawab sendiri bahwa segala firman telah disampaikan kepadaku. Artinya Allah telah menyampaikan segala firman kepada Yesus yang adalah manusia, betul? Nah, berarti Yesus yang menyampaikan betul. Injil, Tunggu dulu. Yesus yang menyampaikan Injil kan? Ya astaga, kamu jangan baca dulu, dengar dulu. Yesus yang menyampaikan Injil itu tidak Yesus sekali loh. Dengar dulu, segala firman Yesus telah disampaikan, Injil segala firman dari Allah.
Kamu konteksnya dulu, segala firman dari Allah, oke? Apakah Yesus yang menyampaikan Injil kepada mereka, kepada murid-murid Yesus itu siapa? Yesus atau tidak? Ya, kan langsung dia datang loh. Firman itu langsung datang di tengah murid. Kalian berdua nih cocok jadi suami istri. Kawin aja lah kalian. Loh, justru yang menyampaikan Injil kepada murid-muridnya siapa? Yesus atau tidak? Simple Timothy, jawab dulu. Iya. Yang menyampaikan Injil siapa? Yesus menyampaikan kepada murid-murid. Sudah selesai. Yesus manusia kan? Yesus manusia. Nah, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sementara Yesus menerima bukan dari manusia. Sementara Yesus menerima firman, apakah Yesus ketika menerima firman dari Elohim, dia manusia atau bukan? Yesus menerima firman-Nya bukan dari manusia. Yesus menerima firman bukan dari manusia. Yang menerima firman itu manusia bukan? Kan justru itu penegasan Paulus bahwa ia tidak menerima dari manusia, melainkan dari Allah. Itu manusia bukan? Pertanyaan kamu mau kemana? Saya bertanya sama kamu. Ketika Yesus menerima firman, Yesus itu manusia bukan? Yesus manusia. Yesus manusia. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil ini, memberitakan Injil, bukan Injil manusia. Sementara Yesus menerima dari manusia bukan. Dari Elohim. Sebentar kita lagi. Yesus menerima dari manusia bukan. Menerima firman Tunggu dari dulu, Elohim. Nora, Yesus menerima firman dari manusia atau bukan? Manusia. Iya, Yesus menerima firman-Nya dari manusia atau bukan? Paulus memberitakan Injil Injil manusia. Pertanyaan saya, Injil siapa yang diberitakan oleh Paulus? Ya, Injil dari Allah yang bukan manusia. Berarti Allah yang memberitakan Injil. Allah memberitakan Injil melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menyampaikan kepada Rasul Paulus. Begitu. Yes. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus, ketika Yesus menerima Injil, apakah Yesus manusia? Kok bodoh nih ya? Bos, diskusi. Penegasan. Gak usah ketawa-ketawa, diskusi. Jangan biasa itu aja. Kalimat penegasan, Nora. Makanya belajar bahasa Indonesia biar paham. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Pertanyaan saya, siapa yang bukan manusia mengajarkan kepada Paulus? Ya Allah menyampaikan kepada Yesus. Makanya kamu tahu alurnya. Di mana Yesus bertemu dengan Paulus? Astaga, kamu kembali lagi ke yang tadi Mbak Darni udah sampaikan. Sejak kapan Yesus tidak jadi manusia? Sejak kapan Yesus tidak jadi manusia? Ya, karena sejak dia bersama Elohim di firman di Yohanes 1. Katanya dia bukan manusia. Sebelum dia bukan manusia. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14. Memang awalnya bukan manusia, Nora. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Kamu bolak-balik di situ aja, Nora. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Iya, itu kalimat penegasan. Nah, berarti dia menerimanya dari siapa? Kan sudah kita bilang dari ilham Roh Kudus. Melalui inspirasi yang diberikan oleh Yesus Kristus. Di mana? Yesus Kristus menerimanya dari Allah yang bukan manusia. Kalimat penegasan dari Rasul Paulus bahwa firman yang ia sampaikan itu memang betul bukan berasal dari manusia, betul. Nah, kalau gitu dari siapa? Karena itu merujuknya kepada Sang Allah, Allah yang kekal. Oke, sekarang dari mana Allah bertemu sama Paulus? Dari hakikat. Dari mana Allah bertemu sama Paulus? Dari mana Allah bertemu sama Paulus? Kisah para Rasul 9. Yesus bertemunya dengan Yesus bertemunya dengan Paulus. Putar sana, putar sini. Oke, saya terima. Yesus sekarang menjadi penengah antara Yesus Allah dan Paulus. Yesus mengatakan, tunjukkan sama saya. Yesus mengatakan dia akan datang berupa cahaya. Silakan. Loh. Berupa kisah para Rasul 9 itu kan katanya cahaya. Loh, kisah para Rasul 9 katanya cahaya. Kisah para Rasul 9 katanya cahaya. Betul tidak, Derby? Betul. Udah deh, kau buat pertanyaan yang jelas dulu baru bertanya deh. Yesus mengatakan dia datang berupa cahaya. Loh, dia kan memang hakikatnya roh, cahaya yang tak kelihatan. Di mana sih? Kalau ada separuh yang nggak ngerti tuh, nggak nyampe. Ini ilmu tingkat dewa ini ilmunya. Di mana? Mengenal keberadaan Elohim harus ilmu tingkat dewa.
Kayak kau Di mana itu dia nggak datang tahu, seperti kenal kau cahaya? Elohimmu. Di mana dia datang seperti cahaya, Derni? Nipu. Di mana? Dia sebelum datang jadi manusia apa dia, Nora? Apa dia, Nora? Hah? Firman Elohim, dia datang dia sebagai adalah manusia, firman ya, nggak Elohim tahu itu. sebagai apa dia, Nah, yang sebagai datang aku. kepada Paulus itulah hakikatnya itu yang sudah kembali Saya dia ke bertanya, asalnya itu. di mana Yesus Kau aja datang yang sebagai botol. cahaya? Nggak ngerti kau ayat itu. Di mana Kau Yesus putar datang kayak sebagai manapun ayat itu, Yesus itu adalah Di mana hakikatnya Yesus Elohim. datang sebagai cahaya? Jawab aja, Derni. Itu di Kisah para Rasul 9 menjumpai Paulus di dalam ayat Di mana 14. Yesus mengatakan dia datang akan seperti Ayat cahaya? 14 ayat 3 Yesus 4. berkata, akulah terang dunia. Udah. Oke, Kan? apalagi kau? Yesus berkata, Yesus adalah terang dunia. Terang dunia. Iya. Jadi matahari itu terang dunia, berarti Yesus adalah matahari. Mate mahita. Nggak tahu dia apa arti aku adalah terang dunia. Ada rupanya Tunjukkan sama sekelas saya. nabi berani Saya berkata, baca. aku Lukas adalah 10 terang nomor dunia. 18. Mana siapa? Tunjukkan dulu nabi Lukas yang dong, berani berkata, mirroring aku lagi, adalah terang mirroring dunia. dong. Kecuali mirroring penguasa. lagi. Diam, Di mana diam, perintahnya? Oke, Saya baca, Nora, saya baca. mirroring Saya bukan lagi. moderator di sini, makanya susah. Mirroring lagi, kita lagi, jangan kamu Dengar, terus. diam kau, Timothy. Kau mengatakan Yesus adalah terang dunia. Kalau begitu, apa itu kiasan? Kiasan atau tidak? Kalian pasti akan mengatakan tidak. Kalau begitu, kalau Yesus merujuk kepada anak domba, Yesus kenapa dikiaskan Coba kepada binatang? dijelasin dulu, biar Diam dulu kita kau. bisa ngerti. Nih, saya bacakan Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pertanyaan saya, yang jatuh seperti kilat dari langit kepada Paulus itu siapa? Bukan itu, bukan ke situ itu botol. Kok nggak jatuh? Kau kira sama itu? Sekarang saya Itulah tanya. botol kau itu. Kok kamu Loh, saya bawanya tanya jatuh? sekarang. Kau pelintir-pelintir. Saya tanya sama kau sekarang. Kata Yesus, Aku nggak yang sesat gara-gara seperti kau, kilat kau pelintir jatuh dari yang langit dekat itu itu. siapa? Kata Yesus, yang seperti Itu kilat jatuh dari apa? langit. Lucifer yang jatuh dari langit itu Lucifer. Gini, Mbak Nora, Seperti apa? baiknya Yang kamu jatuh dari wudhu langit deh. seperti apa? Lucifer Mbak Nora, itu. kamu wudhu dulu. Kamu Kau wudhu diam dulu, dulu lah, baru kita debat deh. Timothy. Wudhu dulu. Kau diam dulu. Yang jatuh dari langit itu seperti kilat itu siapa? Lucifer. Iya, Lucifer itu jatuh di dari dalam langit Yesaya seperti itu, apa? Yesaya 14 ayat 12 itu adalah tanya, itulah Lucifer yang itu jatuh, seperti- malaikat yang jatuh, Ya, dia seperti malaikat kilat yang apa dibuang. enggak? Yang Dia dibuang seperti itu, kilat. yang dibuang, Saya dia tanya, tahu. seperti kilat Oh. apa enggak? Dia malaikat yang membangkang, yang Saya dibuang ke bertanya, bumi, seperti dimasukkan cahaya ke apa gua-gua enggak? gelap. Itulah Seperti iblis. cahaya apa enggak? Iya, seperti cahaya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus cahaya atau tidak? Yang datang ke Paulus itu memang asli, memang itu Tuhan. Cahaya Bukan atau yang tidak? dijatuhkan. Cahaya atau Buka tidak? kuping kau itu. Cahaya. Iya, Buka kuping cahaya, kau itu. betul, cahaya. Yang datang kepada Paulus bukan cahaya, yang kan? dibuang. Langsung Bukan jawab-jawab yang aja, nggak masalah. Diam kau Semua dulu. orang nggak paham apa-apa kok. Yang Cahaya, datang iya, kepada nggak masalah. Paulus bukan yang dibuang dari sorga. Saya bukan, bertanya, bukan. yang datang kepada Paulus kepada cahaya Paulus apa itu tidak? adalah Tuhan Yesus. Biar kau tahu Yang ya, datang sadar kepada kau Paulus Nora. cahaya apa Jangan enggak? kau pelintir-pelintir Alkitab ini. Udah aku Yang bilang kau datang botol. kepada Paulus cahaya apa enggak, Derni? Kenapa sih kok enggak mau jujur? Oke. Aku yang nggak jujur loh Nora. Dari tadi Beda tanyain. di dalam Yesaya Bacakan ya, 14 saya ayat bacakan 12 ini. Saya bacakan. beda dengan di Kisah Para Kisah Para Rasul Rasul 9 26 ayat nomor 13. 3. Beda. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Menurut Lukas 10 nomor 18, kilat jatuh dari langit juga itu adalah Sibilis, kata Yesus. Iya, yang jatuh dari langit itulah yang menantang Elohim. Ya, tentang penciptaan Saya dia bertanya, tidak ikut yang jatuh sertakan. kepada Paulus Dia dijatuhkan cahaya ke atau bumi. tidak? Emangnya Yesus waktu melihat Yang Paulus jatuh kepada dijatuhkan rupanya Paulus Yesus cahaya ada dijatuhkan. atau Mana ayatnya? tidak, Mana Derni? ayatnya? Yang Oke. dilihat Paulus Yang itu jatuh dijatuhkan. kepada Mana ayatnya? Paulus, Tunjukkan mana cahaya ayatnya apa? dijatuhkan. Bentar, Oke, masalah Nora. pertanyaannya Itu mana salah. ayatnya Sebentar, dijatuhkan Nora, cahaya? bentar. Kita dikatakan Sebentar, bahwa sebentar, menampakkan, Timothy. bukan jatuh. Jadi, Baik, sebentar. Jadi cahaya itu Oke, tunggu bentar Timothy. Leonardo monitor. Leonardo. Gas lu orang dulu. Kasih sebentar. Gas lu orang dulu. Jelaskan. Gas lu sebentar. Bu Darmi, lu sampai bila mau jadi kapten melangkah manusia itu sampai kapan? Sampai bila? Tidak ada Yesus mengatakan Tuhan kalah aku ya sebagai Tuhan Allahmu. Karena
Tidak ada Allah itu sendiri. Wah, mana ayat Kalau pengakuan kau nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mati aja kau. Mati kau dalam dosamu, kata Filipus. mati. Mati kau dalam dosamu, kata Yesus. Diam dulu. Mati aja kau kalau nggak percaya kau Yesus Tuhan. Nggak mau kami mati dalam dosa kami. Kami yang botol kau tinggalkan. Diam dulu. Saya mau sampaikan. Kan kau katanya kalau di Kristen menuhankan Yesus di masuk surga, di surga itu bagikan malaikat. Lu bukti mati sekarang juga untuk membuktikan benar apa tidak. Lu bukti mati sekarang juga. Bapak kalau mati masuk surga, jangan alasan macam-macam. Aku mau bukti sekarang juga. Lu bukti mati sekarang juga berani apa tidak. Mati sekarang juga untuk membuktikan konon mati masuk surga, di surga itu bagikan malaikat, dan di surga ya memuji Tuhan. Haleluya. Lu bukti mampu sekarang juga. Kamu dengan aku aja. Di mana perintahnya mencium hajar aswad? Udah itu dijawab. Di mana perintahnya dalam kalau Al-Quran mati bahwa masuk surga, Allah mau mengajarkan mencium hajar aswad? Lu tidak akan mampu Di mana menggiring perintahnya? opinimu. Lu takkan mampu menggiring Udah daripada kita cium hajar aswad kan lebih rugi lagi. Sekarang juga berani beda. Aku mau bukti, aku sudah cakap banyak kan. Iya, menurut kamu lebih syirik yang mana? Mencium hajar aswad atau menuruti perintah Yesus? Silakan, bukti mati sekarang juga. Menurut kamu lebih syirik yang mana? Udah, mencium bagaimana? hajar aswad atau Injil yang mengikuti diterima perintah Paulus Yesus? ini bukan dari manusia, dari siapa? Jangan kok kajar Menurut awat. kamu, dengar, menurut kamu yang Ayatnya di Al-Quran ya. Islam menuhankan hajar aswad. Apa menuruti perintah Yesus? Mana ayatnya di Al-Quran umat Islam menuhankan hajar aswad? Silakan saya ke sini. Kalau ada aja aku siap. Aku bilang mencium hajar aswad. Lah apa masalahnya kalau mencium hajar aswad tuh Nabi Muhammad? Nah, di mana Nabi Muhammad? kamu mengikuti Apa masalahnya? perintah Muhammad atau Allah? Nabi Muhammad itu naik haji ya, mencium hajar itu adalah sunnah Nabi. Allah apa sama dengan perintah Muhammad? Lah Perintah kan Allah apa sama dengan perintah Muhammad? Yesus itu mana ayatnya? Mana perintah perintah Allah apa sama dengan perintah Muhammad? Lari kemana-mana, nggak enak. Perintah Allah Tidak dia apa sama blender, dengan nggak perintah enak. Muhammad? Ngomong aja pun kayak anak TK. Oke. Pecat aja lu itu. Loh, kalau tidak. Tadi untuk genggas orangnya aja sementara, Leonardo kebablasan. Lanjut. Bukan, enggak Timothy. Nanti hajar aswad kita bahas sampai sedetail-detail mungkin. Nanti kau tunjukkan juga datanya, ya kan? Nah, sekarang jawab. Paulus menerima Injil itu bukan Injil manusia. Sementara Yesus ketika menerima firman, dia masih hakikatnya sebagai manusia. Mana firman yang disampaikan oleh Yesus? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima. Mereka tuh menerima firman Yesus loh. Nah, mana? Visi firmannya apa? Yang diminta Mbak Nora itu apa dulu? Kita harus cross check dulu. Maksudnya apa dulu? Karena saya tahu kita firman itu harusnya berasal dari Allah, bukan manusia. Pingsan dia. Lah, berasal dari Allah. Nah, Yesus kan menerima firman kan? Betul, Yesus menerima firman dari Allah, betul. Nah, sekarang dia sudah sampaikan firman itu kan kepada murid-muridnya. Oke, sama halnya juga dengan Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, bedanya sekarang di apa coba? mana isi firman itu? Tunggu dulu, mana? ketika kita tanya kepada kamu. Ketika Umar menuliskan tentang wahyu dalam Al-Quran, dengar. Ketika Umar menuliskan wahyu dalam Al-Quran, saya bertanya, wahyu itu dari Allah atau Muhammad? Yesus dari pertanyaanmu sama, yang Bang. disampaikan. Pertanyaanmu sama, firman yang diterima Yesus. Firman yang diterima Yesus dari Bapaknya yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, katanya murid-muridnya sudah menerima firman itu. Mana? Mana firman itu? Loh, kan firman itu yang disampaikan kepada pengikut Rasul Paulus, murid-muridnya Yesus, pengikut Yesus Kristus, itu kan yang disampaikan. Sejak kapan murid-murid Yesus adalah Paulus? Sejak kapan? Murid-murid Yesus ada berapa banyak, Mbak Nora? 12. Oke, mereka menerima firman dari Yesus nggak? Sekarang mereka menerima firman dari Yesus. Mana isi firman itu? Loh, yang tertulis di Alkitab. Mana tertulis di dalam Bible kau? Dari tadi sudah disampaikan, kamu nggak nyimak ya? Di mana tertulis? Tertulis apa yang diminta dulu? Yang diminta tapi apa? Katanya tadi yang dibuka sama si Derni Ibrani. Sejak kapan Ibrani itu menjadi firman Tuhan? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Rasul Paulus diangkat oleh Yesus Kristus menjadi muridnya untuk menyebarkan. Tadi saya sudah baca kapan Yesus mengangkat Paulus menjadi muridnya? Tadi saya sudah baca bahwa tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa? Ini jawabnya. Ini jawabnya. Aneh.
Firman itu isinya meliputi ajaran tentang kasih, pengampunan, keselamatan, dan bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Elohim. Itu ditulislah para murid-muridnya di dalam Alkitab. Itulah firman itu. Yang baik-baik, nggak ada dibilang bercabul kau, ganti-ganti istrimu, putuskan kepala orang, minum darah orang. Nggak ada kayak gitu Injilnya. Babani si Dernion, hera babani. Kenapa kau babami kau bilang? Memang kan itu Injilnya. Apa kau babami kau? Diam kau, muncung kau, setan, kurang ajar. Babami, bodoh babami sip. Karena kau penipu. Kau mau berabrik Alkitab. Apa aku jawab? Kenapa kau gila? Kenapa kau? Turunkan dia, saya bilang. Si babami, kenapa aku jawab? Kau jawab kenapa kau gila? Turunkan binatang ini, Blender. Oke, jangan main-main sama saya. Kita harus ulang lagi ya, Mbak Nora ya. Kau diam dulu, Timothy. Kau bani anjing, diam dulu, kau bani anjing. Kau diam dulu, bani anjing. Saya bacakan ini. Perbuatan Tuhan kau menjijikkan bagi saya. Paham kau? Nih, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Pekerjaan biadab seperti ini, tahu kau? Nih, satu lagi, saya tunjukkan sama kau. Kawin cerai, binatang kau yang kawin cerai kau. Kau aja nggak ada aturan kau. Bisa kau tidak nikah sama bapak kau? Ada ajarannya, ada aturannya? Nggak ada. Kau kawin, kentut pun kau sama bapak kau nggak masalah kau. Kita ada, Mbak. Diam kau, binatang kau. Dengarkan saya baik-baik. Jangan kau di sini menghujat. Saya sudah bilang, darah saya masih saya bisa kontrol. Ketika kau menghujat binatang, ya, tidak akan bisa saya kontrol. Ya, saya panas. Karena apa? Saya tidak seperti kalian kayak kalian. Tuhan kalian dikutuk tidak masalah sama kalian. Tuhan kalian aja dikutuk tidak masalah sama kalian. Kalian kiaskan Tuhan kalian dengan katakan anak domba, binatang, nggak masalah sama kalian. Makanya kalian dikatakan Yesus binatang. Binatang kalian dikatakan Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalian tuh anjing dibilang Yesus. Nih, Tuhan kalian ini, ngeri kali nih. Ya, kau dengarkan saya Timothy, Tuhan kau nih. Ya, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Ngerinya, orang suami istri kan belum bersetubuh, dibunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya, perempuan yang belum pernah bersetubuh, itu dari mana mereka tahu perempuan itu masih perawan? Dicocol, dicoba dulu. Buka dulu celana kau, ya. Ku coba dulu, kau perawan apa tidak? Kalau kau masih perawan, nggak akan kami bunuh. Nah, ketika sudah ditengok masih perawan, dilihat dulu. Oh, ini nggak perawan lagi, bunuh. Ngeri kan? Nah, ini bilangan 3135-nya apa dikatakan Tuhan kamu? Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Untuk siapa? Setengahnya untuk tentara yang keluar berperang, setengahnya upeti bagi Tuhan kau. Sekarang pertanyaan saya, 16.000 perempuan yang masih perawan, mau diapakan Tuhan kau? Binatang, kau bilang gonta-ganti. Dia ini telinganya conge. Kau menyembah Tuhan kamu, Yesus, yang dia punya nenek moyangnya, neneknya punya nenek, ternyata berzina dengan Batseba. Kalau Daud tidak berzina dengan Batseba, tidak ada kau punya Tuhan. Gak ada. Dan ini lucu. Bunda Nora. Sebentar, Bunda Nora, tambahkan lagi Matius 10 ayat 34. Sebentar, jangan masuk. Tambahkan lagi tuh. Jangan masuk dulu Bang Al. Jangan masuk. Kau Derni, ya, dari tadi dulu kau gonta-ganti. Kau kenapa tidak kawin-kawin? Karena kau memang sudah tidak punya hasrat. Dan laki-laki tidak ada yang mau sama kau. Mungkin. Kau selalu kalau berdiskusi bawakan ke dirimu. Contoh ya, kalau saya itu kau, monyet. Kau tengok pendeta-pendeta di luar sana. Bagaimana mereka berzina. Pujat kau menutup kenyataan pendeta pun juga gila seks. Anak di bawah umur 4 orang. Ditungkekin sama mereka. Melakukannya di mana? Di gereja. Paham kau? Borjong kau. Heran saya lihat ini si Derni ini. Selalu mengarahkan ke perkawinan gonta-ganti. Karena apa? Laki kau miskin. Makanya gak sanggup gonta-ganti. Kristen tidak berani poligami karena miskin. Gak sanggup dia berpoligami. Gak sanggup. Rugi dia rasa. Akhirnya apa? Bininya disengsarakan. Tapi menjajakan perempuan bisa.
Jajan dia di luar sana bisa. Check in ke hotel, bayar 500, bayar 1 juta. Bisa. Istri disengsarakan. Lanjut dulu di lain lagi. Sebentar Ya, nanti baru itu dibahas lagi. kau ganti lah dulu, kau pakai behala kau. Lain Turunkan si lagi. Timothy, saya nggak mau. Turunkan si Timothy. Turunkan dia. Turunkan dia. Data diskusi apa dia? Diskusi tai yang muncungnya. Saya minta data, dia hanya mengilhami Roh Kudus. Mana datanya? Ya kau bacalah. Karena kau modal asumsi. Kau hanya modal asumsi, Timothy. Muncung kau tuh muncung asumsi. Sama seperti pendeta-pendeta kau. Pergilah kau ke gereja sana. Kumpulkanlah perpuluhan sana kau. Puaskan perut, gendutkan pendeta punya perut itu. Kau datang. Dan nih, sekali lagi kalau kau naik sini, jangan kau bawa bani asumu ya. Jangan kau bawa bani anjingmu di sini. Kau dibaik-baikin kayak anjing juga kau. Gonta-ganti cewek, gonta-ganti istri, gonta-ganti bibir kau. Pendeta aja banyak juga yang baku tungkek kok. Banyak juga yang berzina kau tutupi itu. Binatang kau memang bangsatnya kau Derni. Nangislah kau di situ kau. Silakan Bang Al. Kalau marah jangan dulu dimasuki Bang. Siap. Saya tidak suka kalau ada yang kayak gitu omongan. Diskusi. Bunda Nora, saya paling tidak suka itu kalau yang bawaannya selalu damai-damai. Sedangkan di Matius 10 ayat nomor 34 itu di mana itu Bunda Nora? Matius 10 nomor 34. Ngeri kali. Apalagi katakan di dalam 2 Samuel 12. Aku akan menimpakan malapetaka di atas kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu dan akan kuberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari secara terang-terangan. Gila. Hukuman perzinahan dengan melakukan perzinahan yang baru. Oh jangan pancing saya Derni. Dari tadi saya sabar. Gonta-ganti saya diam. Jangan kau apakan Nabi saya ya. Baginda Rasulullah itu tidak menikahi janda muda yang montok. Tidak. Setelah Siti Khadijah, Bunda Khadijah meninggal, dia tuh monogami. Ya, monogami. Tidak menikah berapa puluh tahun itu. Saking cintanya kepada Siti Khadijah. Paham kau? Ya, Momot, tolong disapa dulu. Saya lagi di luar nih. Tolong disapa dulu yang lain baru masuk. Momot. Oke, selamat siang. Disapa dulu ya. Ya, lanjut. Oh, tante. Oke, tante. Silakan, tante. Selamat siang, Hola Rohlibah. Selamat siang. Hola. Berani jujur, selamat siang. Siang, Os. Kristen apa Islam, Bang? Orang murtad, Os. Ada yang mau dipertanyakan? Ada, mau saya tanya sama Oke, Nora. sebelum abang bertanya, boleh aku bertanya sama abang? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Apa? Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Ayam? Tayamum. Hah? Tayamum. Ayah? Tayamum. Bang, kalau naik ke sini, tolong telinganya dicongkel dengan linggis, Bang. Tusuk. Saya Gitu, cuma Bang. mau gini aja sih, mau kasih pesan sama Enggak. Nora. Kau bilang tadi kau murtad. Aku bertanya, tayamum di saat air tidak ada untuk berwuduk, kita disunahkan untuk tayamum. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? 7 kali. Jam temon. Murtad. Bang Darman selalu. Bang Darman selalu. Oke, bagi teman-teman yang Kristen yang mau naik, yang mau bertanya atau mau ditanya, silakan ketik 1 ya. Satu aja tante, tadi masalah kumur ya kan 7 kali ya. Oh ya, Sama dia naik lagi nih. Berani jujur. Ya. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Ayam? Tayamum.
Kurang jelas. Coba apa lo agak spesifik lah bahasanya. Udah, bahasa Indonesia. Coba sebutkan itidal, doa itidal. Kadal. Apa sih Nora? Apa? Itu loh yang pernah mamamu waktu bersundal. Waktu bersundal mamamu bersundal kawin dengan apa? babi. Mamamu kawin dengan babi. Enggak, kamu pakai bahasa Batak aja lah. Bersundal itu apa? Apa sundal itu? Oke, pakai bahasa Batak ya. Babami ini Amam, udah turunkan dia. Yo. Turunkan. Babami ini Amam, udah turunkan. Pakai bahasa Batak itu. Silakan buat Kristen-Kristen yang mau bertanya, silakan naik minta permintaan. Bang Tora, selamat siang. Bang Tora. Abu selamat siang. Gara-gara Bunda Nora kamu 800 langsung mau naik ini. Iya, selamat siang. Kristen apa Muslim, Bang? Kristen. Silakan langsung mau bertanya sama Bunda Nora atau Bunda Nora mau bertanya sama Bang, silakan. Ini teksnya apa ini? Salam. Ada yang noise itu siapa? Paulus menerima Injil dari manusia atau dari mana? Itu pertanyaan Bunda Nora tadi belum selesai. Hah? Paulus menerima Injil dari siapa? La ilaha illallah. Mereka Paulus. ya ketika membacakan kitabnya langsung congek mereka punya telinga, woy. Iya. Enggak, boleh saya bertanya. Nah, silakan. Begini, saya bawa Apa betul Bang Torang. Sebentar. orang Islam? Sebentar. Saya bawa diskusinya, saya bawa poinnya ya. Di sini kan kalian mempercayai Paulus, oke? Nah, kita jelaskan apakah Paulus itu benar-benar pembawa firman Tuhan atau bukan, oke? Iya. Bisa jelaskan. Oke, lanjut. Saya ngomong dulu, boleh nggak? Kalian kan Islam semua. Biarkan blender. Kalian kan Islam semua. Kali aja saya boleh masuk Islam, jadi saya mau bertanya dulu entah betul atau enggak ajaran kalian ini. Jadi boleh bertanya? Ya. Apa betul orang Islam itu meminum air kencing unta? Di mana tertulis? Loh, saya bertanya kok lagi ditanya balik di mana bertulis? Tahu nggak? Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Ada dalilnya membilang tidak betul itu? Banyak, karena tidak ditemukan di dalam Al-Quran meminum kencing unta. Oh, seperti itu ya? Iya. Sekarang saya tanya, oke? Jadi kalau orang Islam ini laki-lakinya, tunggu dulu saya tanya lagi dong. Loh, saya tanya lagi. Saya kan nggak paham agama Islam, makanya saya bertanya. Saya tanya lagi. Sekarang ini kalian ini membuka room untuk apa? Ya. Coba. Nih, oke saya tanya ya. Kamu kan tidak tadi pakai kata. Kau tanya, apakah ajaran agama Islam minum kencing unta? Saya bilang tidak. Apa betul? Iya. Karena di dalam surat Al-Fatihah sampai An-Nas tidak terdapat kami umat Muslim diharuskan minum kencing unta. Ya. Nah, sekarang ini dalam Biblemu sendiri yang kamu imani. Markus 16. Nih. Mau dengarkan baik-baik. Markus 16 nomor 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kau percaya dan dibaptis? Percaya. Oke. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kata Yesus, inilah tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pertanyaan saya, kau kan katanya menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis. Maukah kau minum racun maut membuktikan bahwa Yesus betul-betul juru selamat? Silakan. Enggak mau aku. Kenapa kau tidak mau? Kenapa?
Tapi kau menerima Iya, Yesus sebagai juru selamat. Mau aja. Kau menerima Yesus sebagai juru selamat. Iya, makanya. Iya. Sekalipun kau minum racun maut, kata Yesus, kau tidak akan celaka. Kau akan diselamatkan. Minumlah racun maut. Wahai saudaraku Bang Torang, minumlah kau racun maut. Kasih karunia Yesus akan menyertai kau dan engkau akan diselamatkan. Ayo minumlah racun maut. Pembuktian bahwa memang Yesus adalah juru selamat. Lakan. Kalau masih takut modar gak usah naik ya. Kalau masih takut modar gak usah naik, Bang. Saya nggak takut modar, Bang. Kau tadi mengatakan Dengar ada dulu, ajaran dalam Islam Bang. minum kencing unta. Di dalam Al-Quran nggak ada. Sementara di dalam Bible kau, Yesus itu mengatakan orang yang menerima dia dan memberi dirinya dibaptis akan diselamatkan. Bagaimana tanda-tandanya, wahai Yesus? Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Itu tanda-tanda kalau kau menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekarang, maukah kau minum racun maut? Dengar dulu, memang saya ini memang nggak. Bang Torang. Belum, inilah orang Islam langsung panas. Belum lagi saya selesai ngomong udah dipotong-potong. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Dengar dulu, itu Aritonang. Dengar dulu ya. Haredang. Jadi saya mau bertanya. Tembak, dor. Silakan. Saya tunggu ya. Ini Bang Toro bisa di open cam, coba. Udah bisa di open cam. Nah, saya undang open cam, Bang. Belum lagi bertanya. Kalian aja nggak ada on cam semua, nyuruh saya on cam. Nah, saya on cam, saya narasumber di sini, saya on cam. Kan kau mewakili Kristen kan? On cam lah. Nah, gitu. Saya nggak mewakili Kristen. Hanya saja saya ingin mau belajar bagaimana ajaran Islam itu yang sebetulnya. Sekarang begini. Bang Torang tadi saya tanya, kau kan dibaptis kau kan Bang? Iya. Kau menerima Yesus sebagai juru selamat kan? Iya. Nah kata Yesus, tanda-tanda orang yang akan diselamatkan yaitu sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah sekarang buktikan perkataan Yesus. Oke, jadi gini aja. Gini aja Kak ya. Open kamera. Nah, saya Rinso aja, minum Rinso. Yuk, aduh, Rinso aja. Banyak kali memang kalau orang Islam itu satu orang 10. Enggak begini Bang Torang. Belum lagi diomongkan. Kau berani apa enggak? Itu aja dulu jawab. Apanya? Kau berani enggak minum racun maut? Memang enggak berani. Kau mau minum racun? Nah, sekarang kalau kau enggak berani, berarti kau enggak percaya omongan ini kan? Kau enggak percaya kan? Tawa dia. Bang. Hidup segan mati tak mau ya, Bang. Jadi hidup segan mati tak mau. Jadi dengar dulu. Belum orang ngomong udah digas ya kan? Bang Torang. Kau kan buka komal ini. Jadi kan aku kan orang Kristen yang tak paham dengan ajaran Islam. Karena kalian bilang ajaran Kristen kan ini harus apa? Timbal balik. Kau bertanya, saya jawab. Saya bertanya, harus kau jawab. Kenapa kau tidak berani minum racun maut? Loh, belum selesai ngomong. Dari tadi kamu aja yang ngomong. Saya nggak dikasih ngomong. Saya bertanya, kenapa kau tidak berani minum racun maut? Yang buka room ini saya atau kamu? Loh, tadi kan kau bertanya, ada yang buka room ini saya atau kamu? Kan lalu kau tanya. Lalu buat apa kamu undang saya? Saya perjelas lagi. Kalau saya nggak bisa bertanya, saya gitu perjelas. Sebentar, saya perjelas. Yang buka room ini adalah Blender. Blender jadikan saya narasumber mewakili agama Islam. Kau naik sebagai tamu mewakili agama Kristen, kan betul? Saya tidak mewakili agama Kristen. Saya tidak mewakili agama Kristen. Sebentar dulu. Hanya saja saya ingin tahu ajaran agama kalian. Ini kayak perempuan. Pertanyaanmu pertama kepada saya mau bertanya kepada kalian, boleh nggak? Saya bilang boleh. Ada nggak di ajaran agama Islam minum kencing unta? Saya bilang tidak. Oh tidak, saya bahkan minta datanya.
Kau bilang, ya kasih tahu aja. Ya saya kasih tahu. Di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada tercatatkan Allah menyuruh untuk meminum kencing unta. Tapi di dalam Bible kau, Markus 16, nomor 16, saya baca seterusnya, ternyata menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis, tanda-tanda ini akan menyertai engkau, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, maukah kau minum racun maut? Kau jawab tidak. Berarti kau tidak percaya perkataan Yesus. Oke, kuyakan dulu lah. Oke. Udah selesai. Bang Tor, sebentar mau nyapa dulu tamu. Putri, selamat siang. Putri, selamat siang. Siapa yang ngikutin ini? Ya udah Bang Tor, berarti nggak berani ya Bang Tor ya? Siapa nggak berani? Ya udah sok open cam. Ya udah minum sok open cam. Loh, belum orang ngomong udah langsung memang orang Islam memang diajarkan begitu, suka main massa. Ya. Mana. Nah, silakan open cam. Nah, jadi Nora, ini kan kau yang buka Komal, Blender. Jadi kan saya kan tamu. Jadi kan boleh saya bertanya? Aku yang buka Komal, kenapa kau bilang Nora narasumberku? Iya, boleh saya bertanya sebagai tamu? Bisa bantu jawab Blender? Bisa bantu jawab? Jawab, silakan. Bang Torang diam dulu. Nora, orang Kristen makan racun maut, minum racun maut, tidak mati, tidak apa-apa, itu bukan tanda diselamatkan, tapi tanda kekuasaan dan keilahian Tuhan Yesus. Tanda mujizat Tuhan Yesus nyata sampai sekarang dalam hidup orang Kristen. Coba dulu. Coba. Berani kau. Ayo. Berani. Kami berdua sebelum minum racun. Bisa tidak apa-apa. Hanya menyebut dalam nama Yesus. Iya benar. Bukan kayak Muslim. Pakai apa pun tidak bisa. Dalam nama Zat tidak bisa. Dalam nama Allah SWT tidak bisa. Dalam nama Mama juga tidak akan bisa apa-apa. Kami bisa minum racun tidak apa-apa. Banyak contoh di dalam Alkitab, termasuk Elia, termasuk banyak nabi-nabi. Kau minum dulu, minum. Tapi enggak, saya menjawab perkataanmu Nora, itu bukan perkataan tanda diselamatkan. Tanda mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup orang Kristen sampai saat ini. Coba kau minum, tunjukkan bahwa Yesus juru selamat. Ya, kapan kau bisa tanding sama aku? Harus bertemu. Ngapain ku minum di belakangmu? Harus dilihat semua Muslim. Biar dilihat semua Muslim bahwa Tuhan Yesus masih ada sampai sekarang. Kuasanya dan mujizatnya bagi kami. Oke. Masih terjadi. Sebentar, itu Christian. Itu. Untuk orang ini, waktu dikejar Mesir. Ayo yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Benar. Benar. Nora akan dijamah Tuhan Yesus mulutmu. Jangan biasa mulutmu. Seperti itulah terangnya dalam nama Yesus. Dijamahlah mulutmu kalau bisa dibuka, dibisukan. Aku takut. Seperti Paulus ketika menyerang orang-orang Israel, orang-orang Kristen di tengah jalan, dia ditangkap Tuhan Yesus dengan dibutakan Tuhan Yesus selama 3 hari. Begitu nanti kau Nora. Iya benar. Orang-orang yang membabat orang-orang Kristen zaman Nabi dijamah Tuhan Yesus dan lebih menyala-nyala menyebarkan berita kebaikan, kebenaran, kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku dijamah. Tolong Sion. Jadi Nora. Benar. Hati-hati kau Nora. Tuhan Yesus menjamah orang-orang yang menjolimi orang-orang Kristen. Tengok Sofiatul, Al-Hayat, Agatha, mereka dari Muslim radikal menjadi murtadin, menjadi pendeta penginjil yang hebat, dan mereka lebih hebat dari kami. Benar. Jangan asal ketawa mulutmu. Hati-hati kau Nora. Hati-hati bicaramu. Tuhan Yesus kami masih berkuasa sampai detik ini. Bentar lagi nangis dia nih, bentar lagi nangis. Nggak capek itu kayak gitu tantrum. Benar. Berbahagialah orang yang
yang haus akan firman Tuhan. Haus ya minum lah, Bu. Sebentar lagi kau sebenarnya haus akan firman Tuhan, tapi kau malu mengakui kekuasaan dan keilahian orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Putri Sion, aku pernah dengar begini. Yesus mengatakan, marilah kamu yang lemah letih lesu, datanglah kepadaku. Ya kan Putri? Putri? Itu perkataan siapa Putri? Marilah kau yang lemah letih lesu, datanglah kepadaku. Itu perkataan siapa Putri? Putri? Mana si Putri? Hilang. Dijawab Kudus. Marilah kepadaku kamu yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan melegakan kamu. Benar? Itu perkataan siapa? Itu perkataan Tuhan kami Yesus. Artinya, berarti tukang pijit. Apapun beban kami harus datang kepada Tuhan. Dia akan melepaskan kami dari segala penderitaan dengan caranya yang ajaib. Itu perkataan Tuhan Yesus. Sebentar. Iya, bukan seperti kalian, Nora. Selama ini kau banyak menghina ketuhanan Yesus, ketuhanan Yesus Kristus. Tunggu dulu. Jadi kau bicara, aku diam. Tunggu dulu. Tunggu, sabar juga kau. Tunggu. Sabar dulu sebentar. Nora, selama ini kau dibiarkan Tuhan Yesus sampai sekarang masih bisa tertawa cengar-cengir mulutmu karena Tuhan menunggu pertobatanmu, menunggu harinya Tuhan untukmu. Segala sesuatu ada masanya, ada tertulis dalam Injil kami. Segala sesuatu ada masa. Si korabara-bara, diam. Kan diam. Tunggu. Ini kayaknya emosi semua sama Nora. Blender, aku pernah dengar, datanglah kamu kepadaku yang lemah letih lesu. Itu seingatku kayak tukang pijit, Blender. Kalau kau lemah letih lesu kan? Enggak, tunggu Nora. Ini kayaknya najis orang ini semua. Buat Kristen, yuk teman-teman yang Islam di bawah dulu. Biar Kristen ngeroyok Nora semua. Yuk teman Kristen, ya. Yang teman-teman Islam turun di bawah dulu semua. Turun semua. Biar mereka keroyok Nora. Yuk, semua turun teman. Biar keroyok Nora lagi. Keroyok Nora najis kan. Najis kan Nora kan? Keroyok naik Nora. Jangan Nora. Turun dulu Al ya. Yang berbeban berat, yang lemah letih lesu, dan aku akan melegakan. Bukan berarti seperti lemah letih lesu seperti yang kau ada di otakmu. Makanya Nora, pakai akal yang sehat. Perkataan Tuhan kami penuh dengan rahasia ilahi, bukan seperti perkataannya Mama. Kusulah dia. Nora, bukan seperti perkataan si Muhammad dalam Al-Quran. Perkataan Tuhan kami memiliki makna yang luas. Yang lemah letih lesu dan berbeban berat itu bukan seperti yang ada di otakmu. Itu artinya yang sudah memiliki pergumulan hidup. Ayo, Kristen lagi di bawah, keroyok lagi, minta naik lagi Kristen semua, Kristen yuk. Keroyok Nora. Kristen minta di bawah. Aku mau bertanya sama Nora. Saya demot. Aku mau bertanya sama Nora, boleh? Saya tidak suka demot. Jangan demot saya. Udah Putri, aku mau bertanya dulu sama Nora. Tidak, artinya Nora tidak memiliki menerjemahkan isi Alkitab dan pola pikir dan otak dia sendiri. Marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan yang berbeban berat. Itu artinya kita yang memiliki beban hidup, pergumulan hidup yang begitu berat, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan jalan. Ketika kau merasa hidupmu di bawah nol besar, datanglah kepada Tuhan. Itu maksudnya itu Nora, bukan seperti yang ada di otak Nora. Makanya perkataan firman Tuhan kami itu memiliki makna yang luas, bukan seperti makna ukuran yang ada di otak kau, di otak pola pikir standar pemahaman orang Islam yang tidak memiliki roh hikmat, roh pengetahuan dan roh kebijaksanaan. Begitu Nora. Terus kau roh apa kau? Suatu hari kau ketika kau menjadi seorang yang Paulus baru jadi Nora baru, atau dari Paulus menjadi Paulus, suatu hari nanti kau akan lagi bergelora
Putri. Saya sama kau. Bagaimana caranya Yesus jamah kau? Ngomonglah, kalau kau ngomong aku akan diam. Tapi tolong jangan pernah demut saya. Oke, saya tanya sama kau. Bagaimana cara Yesus menjamah saya? Cara Yesus menjamah kau. Yesus menjamah kau najis. Makanya ada roh kudus, ada roh yang menerangi hatimu, memberikan damai sejahtera di hatimu. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan Yesus atau mendengarkan puji-pujian. Kenapa kau turunkan aku tadi, Nora? Kenapa kau turunkan aku? Ada rupanya salah. Ada disebut Nabi cara tadi, Tuhan menjamah kau. Ada saja tadi Nabi, Nora. Kroyok, Nora, kroyok. Ayo kita berbalik si Nora ini. Ayo, bali Nora, bali. Yang Islam mohon turun, yang Islam ada di atas Islam. Islam turun. Kak Putri. Yang Islam turun. Tega kau blender di bal-bali si Nora ini. Tega kau. Bawa kau ke tukang pijit, Kak Putri. Bunda ini mana, Nora? Ngapain kau bawa ke tukang pijit? Kami berkuliah sama kau, minum racun maupun tidak mati. Kalau saya sakit, kau sungguh-sungguh buat puasa, sembuh saya. Makanya jujur saja, saya tidak pernah mengenal tukang pijit dan suntik. Benar. Saya bilang dengan berdoa sungguh-sungguh di hati saya penuh hikmat. Saya tidak pernah mengalami sakit penyakit apapun sampai saat ini. On cam semua itu. Putri Sion, on cam. 3 kali saya ditabrak kereta ya Nora. 3 kali saya mengalami kecelakaan. Puji Tuhan sampai sekarang tubuh saya masih cantik dan sehat. Tidak mengalami banyak luka benar. Tapi saya tetap sehat. Tubuh saya tetap kuat. Kenapa? Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saya. Apa mujizatnya? Mujizat Tuhan. Buktinya saya sekarang sehat. Saya masih hidup. Oh, nah sekarang saya tanya. Itu kehidupan dalam hidup saya. Makanya saya bertahan jadi Kristen. Oke, Yesus saya diselamatkan. Saya punya 6 baru, Nora. Muslim. Keluar. Ya. Yesus juru selamat kan, Putri? Buka mute-nya, Putri. Yesus juru selamat kan? Iya, pelan-pelan. Selamat kan? Yesus juru selamat kan? Yesus juru selamat kan, Putri? Iya. Benar, juru selamat. Nah, sekarang coba kau minum racun maut. Kapan kau ada harus di depan? Harus di depan biar kau lihat. Ayo semua di sini. Semua di sini. Yang Kristen. Sebentar. Semua minum racun maut. Sebentar yang Kristen semua minum racun maut. Semua di sini. Ayo minum racun. Jangan kau cobai. Jangan kau cobai. Nyahlah kau iblis. Minum racun maut. Kata Yesus kan? Itu kata Yesus. Jangan kau cobai. Nyahlah kau iblis. Itu jawabannya. Itu nggak boleh mencobai umat Tuhan ya. Nora, nyahlah kau iblis. Ayo anak Tuhan Nora, kami tidak akan minum racun maut. Maka dalam nama Yesus segala sesuatu keluar. Keluar. Dalam nama Yesus racun maut. Di depanmu. Iya, di depan semua muslim. Iya, minum. Saya akan minum. Iya, di depanmu. Minum. Di muka umat muslim. On cam, minum. Saya mau di depan semua muslim. Jangan kau cobai umat Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami sanggup membelah lautan untuk kami. Itu sampai sekarang untuk kami. Untuk kami anak-anak Tuhan masih sanggup. Putri, habis. Memberikan anak-anak kami. Minum. Ayo Putri, minum. Aku bukan bodoh. Aku mendengarkan perintah Tuhan, bukan perintah Nora Aritonang.